2 kesalahan investor pemula dan cara mengatasinya. Gue yakin banget, kita semua di sini pengen sukses berinvestasi saham. Tapi sepengalaman gue, seenggaknya ada 2 kesalahan umum yang dilakukan investor saham pemula di pasar modal. Langsung aja ya. 1, nggak tahu apa yang dibeli. 2, nggak sabaran. Oke, gue akan coba jelasin satu per satu. Pertama, nggak tahu apa yang dibeli. Ini adalah kesalahan paling umum yang terjadi di hampir semua investor saham pemula. Gua sendiri pun melakukan kesalahan ini berulang-ulang kali. Waktu awal gua punya rekening saham, pengennya ya langsung belanja saham. Apa aja deh, yang penting gua punya saham dulu. Gitu kan. Gua nggak tahu cara analisa saham, gua nggak tahu perusahaan apa yang valuasinya murah, gua nggak tahu sektor apa yang lagi menarik. Intinya, gua nggak tahu harus beli saham apaan. Ya, maklum lah, investor pemula gitu kan. Tapi, karena di zaman sekarang ini informasi mudah banget datang ke kita, salah satunya adalah informasi tentang saham yang katanya pasti cuan ini. Nah, ini nih biang keladinya. Investor saham pemula yang rekening sahamnya baru aja jadi, hasrat ingin beli sahamnya itu tinggi. Apalagi pas tahu bahwa dengan hanya 500.000 aja, lu sebenarnya udah bisa beli saham macam-macam gitu kan. Nah, hasrat ingin beli saham yang tinggi ini, tapi jika diiringi dengan ilmu yang pas-pasan mengenai investasi, apalagi nggak ada ilmunya, itu adalah kombinasi yang buruk. Karena yang ada di otak kita nanti cuman cuan doang. Padahal yang namanya investasi saham itu berisiko tinggi. Tapi ya namanya investor pemula, dikasih informasi lewat artikel begini misalnya. Eropa mulai kedinginan, harga batubara diramal masih membara. Berikut 5 saham batubara yang berpotensi cuan maksimal. Bah, gimana nggak tertarik kan para investor baru ini? Ya nggak? Siapa sih yang nggak mau cuan maksimal? Selain informasi dari artikel koran ataupun website, lu juga wajib berhati-hati sama informasi dari grup-grup Telegram atau WhatsApp atau apapun itu. Wah, ini banyak banget ya. Dari dulu sampai sekarang, grup-grup kayak gitu laku banget. Ya, karena memang pasarnya selalu ada. Gua sih, seingat gue ya, nggak pernah melarang lo untuk join ke dalam grup atau komunitas sesuatu. Cuman saran gue adalah jangan diambil mentah-mentah rekomendasinya. Syukur-syukur ada grup yang diskusinya sehat, jadi bisa nambah wawasan. Intinya, secara umum, lo jangan percaya siapapun di internet. Nah, terus solusinya apa? Cara paling efektif buat gua adalah membuat jurnal investasi sebelum membeli suatu saham. Jurnal investasi itu kayak semacam diary gitu deh. Yang isinya adalah alasan-alasan kenapa gua beli saham X. Contoh, perusahaan X ini bergerak di bidang apa sih? Kenapa beli di harga sekian? Gimana cara dia dapat uang? Penjualannya naik gak dari tahun ke tahun? Gross marginnya sebesar apa? ROE-nya berapa persen? PBV-nya wajar nggak nih? Arus kasnya gimana? Dan lain-lain dan lain-lain. Dengan membuat jurnal investasi, lo akan jadi tahu nih, lo itu sebenarnya paham nggak dengan perusahaan yang akan lo beli. Pertanyaan lanjutannya adalah, harus seberapa lengkap jurnal investasinya, Bang? Jawabannya, selengkap yang lo bisa aja. Beneran. Coba deh, lo berperilaku saat seperti lo mau beli HP baru. Lo kan nggak mesti tahu dari A sampai Z untuk akhirnya beli HP-nya. Ya nggak? Karena lo cuma mau beli HP.
bukan mau jadi analis HP. Kalau lu beneran meneliti A sampai Z, yang ada nanti nggak akan beli-beli jadinya. Ya nggak? Tapi gue yakin lah, selama ini minimal sebelum lu beli HP, pasti lu riset dulu kan, kecil-kecilan. Misal, nonton reviewnya di channel Gadget In. Atau lu nanya ke temen yang memang udah pakai HP itu. Dan lain-lain, dan lain-lain. Karena lu pengen tahu nih, handphone yang akan lu beli ini sebagus apa sih dibandingkan dengan uang yang akan lu keluarin. Gitu kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau lu mau beli HP aja riset dulu, kenapa waktu mau beli saham nggak kayak gitu juga? Kalau sekarang kan bisa ya, lihat reviewnya dulu di YouTube. Kumpulin informasinya dikit-dikit lewat koran online. Cari tahu deh perusahaannya jualan apaan, dapat untung nggak nih perusahaannya dari jualan tersebut, dan lain-lain dan lain-lain. Baru akhirnya lo beli saham perusahaan itu. Gitu. Jadi maksud gua adalah nyari informasi kayak gitu itu nggak begitu sulit daripada lo beli saham perusahaan tapi belinya asal-asalan. Ya nggak? Kalau lo belinya ngasal, karena misalnya ada yang bilang saham ini bakalan cuan loh, nanti siapa yang mau disalahin kalau ternyata yang terjadi sebaliknya? Orang yang ngasih tahu saham itu ke lo, atau YouTuber yang pernah analisis saham itu di channelnya? Lah, kan lo yang beli, pakai HP lo, pakai aplikasi sekuritas yang ada di HP lo. Kenapa lo termakan kata-kata orang lain? Gue kasih tahu ya, belum tentu orang yang bilang saham A itu bagus, dia bakalan beli saham A juga. Sesimpel itu. Makanya nih, buat gue membuat jurnal investasi itu jadi penting. Alasannya biar gue paham aja kenapa gue membeli perusahaan tersebut. Nanti seiring waktu berjalan, gue yakin deh kemampuan analisa saham lu akan makin berkembang. Kalau lu memang konsisten menyediakan waktu untuk belajar analisa saham. Gitu. Next ya.